Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Christian Octavianus Hadianto. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang materi teorema nilai rata-rata ya. Jadi, ya di sini kita akan review materinya sebentar. Jadi di sini kita punya definisi teman-teman, definisi untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah fungsi. Jadi, jika f integral itu berarti f-nya punya nilai integral ya gitu ya di a, b, maka nilai rata-rata dari si f di a, b itu adalah ini teman-teman. Ini f average-nya ya. Nilai rata-rata dari f adalah 1 per b min a dikali integral a sampai b fx dx gitu ya. Nah, itu adalah nilai rata-rata dari sebuah fungsi gitu. Nah, lanjut ke teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata mengatakan bahwa jika f kontinu pada a, b, f kontinu teman-teman. Maka teorema ini menjamin bahwa ada c. C-nya tuh harus di antara a sampai b ya. Sedemikian sehingga berlaku ini teman-teman. Fc sama dengan 1 per b min a integral a sampai b ft dt. Atau teman-teman ini kalau ikuti definisi kan sebenarnya kayak mirip a f average ya, nilai rata-rata f kan kayak gitu. Ya, mungkin kita langsung masuk ke dalam soalnya aja. Jadi kita punya fungsi teman-teman a fx sama dengan 4x pangkat 3 tapi domainnya di 1 sampai 3. Yang kita pengen cari adalah nilai rata-rata fungsi dan nilai c yang memenuhi teorema nilai rata-rata teman-teman. Ya udah, gimana caranya? Ya berarti kita coba kerjaan yang pertama dulu ya. Kita mau cari nilai rata-rata fungsi, berarti f average itu sama dengan 1 per b min a. B min a itu kan interval ya kan, a, b kan. A, b ini berarti sini b-nya 3, a-nya 1, berarti 3 dikurang 1 gitu ya. Integral dari a sampai b 1 sampai 3 dari fx-nya 4x pangkat 3 dx. Ini sama dengan setengah. Ya, ini setengah ya. Nah, lanjut. Ini mungkin langsung dihitung aja ya, karena mudah. Integral dari 4x pangkat 3 kan apa? X pangkat 4 kan? Ya nggak? X pangkat 4, tapi batasnya dari 1 sampai 3. Berarti ini sama dengan setengah dikali, ya masukin aja 3 pangkat 4 dikurang 1 pangkat 4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah setengah dikali 81 dikurang 1. Ini 80 per 2 sama 40. Oke, jadi kita dapat ternyata nilai rata-rata dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 di interval 1 sampai 3 itu adalah 40 teman-teman. Ya. Pertanyaan yang kedua adalah kita disuruh mencari nilai c yang memenuhi teorema nilai rata-rata. Berarti kan kita mau cari nilai c sedemikian sehingga fc itu sama dengan 1 per b min a integral a sampai b ft dt. Ya, dengan T ini kan kayak dummy kan. Aku mau ganti X juga nggak masalah kan. Dan kalau misalkan aku ganti jadi X, oke, ganti jadi X, DX. Nah, ini kan sebenarnya mirip kayak apa? Ini kan average value kan, nilai rata-rata dari si F kan. Ya udah, berarti ini sama dengan F average. Hasilnya tadi berapa? 40 ya, 40. Dengan kata lain, kita mau cari nilai C supaya FC sama dengan 40 teman-teman. Tapi FC itu apa? Ya kita kan tahu fx sama 4x pangkat 3 ya. Berarti ini 4 C pangkat 3 sama dengan 40. Berarti sini apa? C pangkat 3 sama dengan 40 bagi 4 sama dengan 10. Berarti C sama dengan akar pangkat 3 dari 10. Berarti ada C-nya. C-nya ada, yaitu apa? Akar pangkat 3 dari 10. Tapi apakah C-nya di antara A, B? Ya kan di sini harusnya teorema menjaminnya ada di A, B kan. Nah, yaudah, sebenarnya langsung menjawab aja kayak karena efek kontinu kan berarti C-nya harusnya ada di A, B gitu. Nah, tapi kita cek apakah iya akar 10 pangkat 3 ada di 1 sampai 3. Ya. Cara ngeceknya gimana? Ya udah. Di sini kalau misalkan aku punya akar pangkat 3 dari 1 hasilnya berapa? 1 kan. Dan akar pangkat 3 dari 1 itu kan lebih kecil sama dengan dari akar 10 pangkat 3 ya kan? Kan 1 lebih kecil dari 10 jelas ya. Dan ini lebih kecil daripada apa? Akar pangkat 3 dari 27. Ya nggak? Jelas ya. Karena 10 ini lebih kecil daripada 27 kan? Berarti akarnya juga. Dan ini sama dengan 3 kan? Dengan kata lain, kita dapat bahwa 1 lebih kecil daripada akar pangkat 3 dari 10 lebih kecil daripada 3.
Iya dong, berarti benar akar pangkat 3 dari 10 itu ada di antara 1 sampai 3 gitu ya. Ini nggak perlu tanda sama dengan ya, nggak apa-apa. Nggak perlu tanda sama dengan, nggak perlu sama dengan ya. Jadi pakai ini aja. Ya benar ya, berarti akar pangkat 3 dari 10 ada di antara 1 sampai 3, kayak gitu ya. Ya, kita lanjut yang ke B. Yang ke B ini kita diminta untuk mencari nilai rata-rata fungsi dari fx sama dengan 2 plus mutlak x, tapi intervalnya di min 2 sampai 1. Gimana caranya? Ya udah, kita pakai rumus lagi aja. Tadi f average itu sama dengan 1 per b min a dikali integral a sampai b fx dx ya. Nah, ya udah, berarti di sini b-nya siapa? Ini kan a, b, berarti b-nya adalah 1 dikurang min 2. Integral dari min 2 sampai 1, 2 plus mutlak x dx gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan sepertiga teman-teman. Sepertiga dari min 2 sampai 1. Seperti kali integral min 2 sampai 1, 2 plus mutlak x dx. Nah, ingat teman-teman, nilai mutlak kan bisa negatif kalau misalkan x-nya negatif kan. Kalau misal x-nya positif, maka nilai mutlak x-nya positif, ya enggak? Berarti ini harus dipisah integral, teman-teman. Sepertiga dikali integral dari pisah dari mana? Dari min 2 sampai 0, 2 plus karena x-nya negatif, ingat kan kalau misalkan aku punya mutlak x, dia tuh hasilnya sama dengan x kalau x-nya lebih besar sama dengan 0, min x kalau x-nya lebih kecil daripada 0. Kalau x-nya lebih kecil daripada 0 kan dari min 2 sampai 0 kan lebih kecil dari 0 ya. Maka ini hasilnya adalah min x, teman-teman. Ya, kayak gitu, jangan lupa ya. Lalu integral dari 0 sampai 1. Integral dari 0 sampai 1, 0 sampai 1 kan lebih besar dari 0 kan? Berarti kita pakai yang x, teman-teman. 2 tambah x dx. Kayak gitu ya. Berarti ini sama dengan sepertiga dikali ini integral min 2 sampai 0. 2 min x dx ditambah integral 0 sampai 1, 2 plus x dx. Kayak gitu ya. Ini langsung dihitung aja ya. Langsung dihitung, hasilnya adalah sepertiga dikali 2 min x. 2 integral dari 2 adalah 2x. Ya, integral dari x adalah x kuadrat per 2 ya. Jadi min 2 sampai 0 ditambah ini 2 integralnya adalah 2x. X integralnya adalah x kuadrat per 2. Tapi dari 0 sampai 1. Kayak gitu ya. Nah, dihitung aja. Ini kan kalau dimasukin 0, 0 ya. Jadi 2 dikali 0, 0 kuadrat per 2 ya. Dikurang, masukin min 2. 2 dikali min 2 dikurang min 2 kuadrat per 2. Kayak gitu ya. Ditambah, aku lanjutin di bawah ya. 2 dikali 1 ditambah 1 kuadrat per 2 dikurang 2 dikali 0, ya kan masukin 0 ya. Ditambah 0 kuadrat per 2. Ini kalau teman-teman lihat ya. Kalau teman-teman lihat ini tanda kurangnya di sini ya. Kalau teman-teman lihat ini kan 0 ya. 0, ini 0. Ya udah, berarti sisanya apa? Sepertiga dikali dari min 2, 2 kali min 2, min 4 dikurang 4 per 2. 4 per 2 ya, ditambah sama ini 2, ini kan 2 ditambah setengah. Kayak gitu ya, kayak gitu. Lanjut, ini sama dengan sepertiga dikali ini min 4. Min 4 bagi 2 berapa? 2 ya. Jadi ini min 6, min dari min 6 ditambah 2 ditambah setengah. Ini hasilnya sepertiga dikali ini jadi 6 ya. Jadi 6 tambah 2, 8. 8 tambah setengah. Ini sama dengan sepertiga dikali. Ini jadi 16 per 2 ya. Berarti 17 per 2. Ya sama dengan 17 per 6, teman-teman. Jadi nilai rata-rata dari fungsi fx, di mana fx sama dengan 2 plus mutlak x, di interval min 2 sampai 1 itu adalah 17 per 6, teman-teman. Nah, itu baru pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ada nggak sih nilai C supaya memenuhi teorema nilai rata-rata ya, gitu. Berarti kita pengen cari FC sama dengan f
average gitu. Dan average-nya tadi sama dengan 17 per 6 kayak gitu ya. Berarti FC-nya apa? 2 plus mutlak C kan sama dengan 17 per 6. Dan mutlak C berarti sama dengan 17 per 6 dikurang 2. Berarti sama dengan berapa nih? 17 per 6 dikurang berarti 12 per 6 ya. Berarti ini sama dengan 5 per 6. Berarti kita punya mutlaknya sama dengan 5 per 6. Berarti yang memenuhi apa? C-nya tuh 5 per 6 atau C-nya adalah min 5 per 6 kayak gitu ya. Dan C-nya ini pasti di antara min 2 sampai 1 ya teman-teman. Kalau kalian lihat min 5 per 6 kan lebih kecil dari 1 kan, dan dia positif. Berarti ada di aku di sini 5 per 6 itu ada di min 2 sampai 1 ya. Dan min 5 per 6 itu juga di min 2 sampai 1. Jadi nilai C yang memenuhi agar dia memenuhi teorema nilai rata-rata adalah C sama dengan 5 per 6 atau C sama dengan min 5 per 6. Lanjut yang ke C ya, kita mau cari nilai rata-rata dari fungsi fx sama dengan cos x, tapi intervalnya dari 0 sampai pi. Jadi gimana? Ya udah, berarti f average itu sama dengan 1 per b min a integral a sampai b fx dx gitu ya. Dan di sini kan a, b-nya ini ya, a, b. A-nya 0, b-nya pi. Berarti ini sama dengan 1 per pi min 0 integral 0 sampai pi cos x dx. Nah, ini mudah ya. Ini kan seperti di integral dari cos x apa? Sin x ya. Sin x, tapi batasnya dari 0 sampai pi. Berarti ini apa? Seperti ya, masukin aja ya, sin pi digoreng sin 0. Berarti ini apa? Seperti sin pi berarti 0 kan? Sin 0 ya 0. Berarti sama dengan 1 per pi dikali 0. Dengan 0. Oh, jadi teman-teman nilai rata-rata dari fungsi fx sama dengan cos x ya, itu sama dengan 0 teman-teman. Di interval 0 sampai pi. Oke? Nah, pertanyaan kedua adalah kita pengen cari C supaya dia memenuhi mean value theorem ya. Teorema nilai rata-rata itu apa? Fc sama dengan f average-nya. Dan tadi f average-nya adalah kita dapat 0. Berarti dengan kata lain kita pengen cari nilai C supaya fc sama dengan 0. Berarti fc apa? Ini kan fx sama dengan cos x, berarti cos C sama dengan 0. Nah, kita mau cari nilai C supaya cos sama dengan 0 ya. Nah, di sini kan kalau kita ingat ya, ini kan fungsi periodik ya teman-teman. Jadi banyak nilai C yang hasilnya 0. Kalau teman-teman tahu gambar cosinus kan kurang lebih gini ya. Ya. Begini ya, ini pi per 2. Ini kan 0 ya, pi per 2. Yang di 0 apalagi? 3 pi per 2 ya. Dengan kata lain nanti C-nya tuh ada apa? Pi per 2 ditambah 2 pi, atau C-nya itu sama dengan 3 pi per 2 tambah 2 pi. Ya, dimana K-nya ini merupakan bilangan bulat. Ini solusinya teman-teman. Tapi ya, tapinya intervalnya dari 0 sampai pi. Kalau sebenarnya kita lihat, ini kan 0 sampai pi di sini ya. 0 sampai pi. Kira-kira yang memenuhi cos C sama dengan 0 apa? Ini cuma satu doang teman-teman. Yang ini doang kan. Yang ini dapat di luar semua kan, di luar interval kan, di luar interval. Cos ya, kayak gitu ya. Jadi C yang memenuhi ini doang teman-teman. Berarti ketika K-nya 0, dan ini nggak memenuhi ya teman-teman ya, karena apa? Ini udah melewati interval kita 3 pi per 2. Bahkan ketika K-nya kita otak-atik ya sama aja gitu, melewati dari 0 sampai pi. Jadi nilai C yang memenuhi itu adalah pi per 2 teman-teman. Dan jelas pi per 2 ada interval 0 sampai pi ya.